Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama saya Maisa. Terima kasih masih terus setia di channel saya. Jika memang video yang saya buat ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk komen di bawah video ini dan juga subscribe, like, and share to others ya. Oke, hari ini seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya bahwa saya akan mencoba merekam atau membuat video mengenai semua sections yang ada di listening, yang ada di TOEFL paper based atau TOEFL computer based, yaitu listening section, reading section, dan structure. Structure itu memang sudah hampir selesai setengahnya. Nanti insya Allah untuk skill 1 sampai 30 somethingnya akan saya buat selanjut menyambung setelah listening selesai. Ya, seperti kita ketahui bahwa untuk buku yang saya gunakan adalah ini. Bagi saya membuat video ini adalah seperti membuat atau merekam perjalanan proses pembelajaran saya. Makanya channel saya bernama My Learning Journey. Saya ingin mencoba merekam dan berbagi sedikit pemahaman saya dan pengalaman belajar saya menggunakan buku ini. Buku ini ditulis oleh Deborah Phillips ya, dan memang buat saya pribadi ini sangat mudah dipahami gitu ya. Dan ini seperti dikatakan di sini bahwa TOEFL is the registered trademark ya. Jadi memang trademark atau branch-nya Education Testing Service, bukan English Testing Service, Education Testing Service dari ETS itu. Kemudian this publication is not endorsed or approved by ETS gitu. Oke, so kita akan mencoba langsung membahas ke section 1 yaitu listening. Sebelum kita membahas apa itu skill apa aja yang harus dimiliki atau harus kita pahami sebelum kita mengerjakan atau supaya kita mahir mengerjakan soal listening, ya. Ini adalah ini skor yang saya singgung di sebelumnya. Bagaimana kalau skor untuk paper TOEFL test itu dia skornya range-nya 300 sampai 677, sedangkan computer TOEFL test itu dia range-nya 40 sampai 300 gitu ya. Oke, nah kalau untuk IBT beda lagi ya. Oke. Maaf saya sedikit menyambung ke video sebelumnya. Nah, ini how to the students how to prepare for the TOEFL test. Nah, ini bagaimana sih, kan ada tuh beberapa teman-teman ya, saya mendapatkan ketika saya berinteraksi dengan teman-teman, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih untuk mendapatkan nilai tes TOEFL yang baik itu, atau apa sih yang harus kita lakukan supaya nilai tes TOEFL kita itu baik gitu ya. Nah, bagi yang mau mengambil tes TOEFL atau mau melakukan tes TOEFL, maka ini yang harus dipersiapkan. Buku ini menyarankan how to prepare for the TOEFL test atau the test taker lah ya, istilah saya itu. Okay, the TOEFL test is standardized test of English. So, to do well on this test, you should therefore work in this area to improve your score. Jadi kalau untuk meningkatkan skor kamu ya, kalau menurut buku ini nih ya, itu yang pertama, you must work on improving your knowledge of the English language skill that are covered on the TOEFL test. Tentunya kamu harus meningkatkan keterampilan bahasa Inggris kamu. Nah, apa aja sih keterampilan English language yang harus ditingkatkan? Nah, nanti di buku ini akan disajikan dari mulai structure skill, kemudian di sini listening skillnya, dari reading skillnya juga apa aja skill-skill yang harus dimiliki. Ya, kemudian you must understand that the test taking strategy specific to the version of the TOEFL test that you are taking. Jadi kamu juga harus tahu spesifik strategi apa aja sih yang harus dimiliki ketika kita mengerjakan listening, ketika kita mengerjakan structure, ketika kita mengerjakan reading, itu ada strateginya gitu ya. Kemudian you must take practice tests with a focus on applying the appropriate language skill and test taking strategies. Nah, ini yang terkadang langsung di jam nih atau langsung dilewat bagi orang yang pengen tes TOEFL gitu, atau mungkin kadang yang karena keperluan misalkan sertifikasi dosen gitu ya, atau persyaratan salah satu persyaratan pekerjaan atau beasiswa, terkadang ini yang lupa mempersiapkan diri untuk latihan mengerjakan tes TOEFL. Nah, karena memang sekarang kita udah berada di era yang 4.0,
kita udah memasuki era digital di mana semua proses atau semua aplikasi-aplikasi berkaitan dengan tes TOEFL itu sudah beredar banyak ya. Saya mungkin nanti di video selanjutnya akan mencoba mereview beberapa aplikasi-aplikasi mobile apps gitu yang bisa digunakan untuk kalian latihan meningkatkan skor TOEFL kalian gitu ya. Nah jadi harus latihan teman-teman tetap ya, kalian harus latihan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk SKS gitu kayak orang mau ujian akhir semester gitu, sistem kebut semalam nggak bisa. Jadi justru kalau kalian ingin mengambil tes TOEFL dan ingin mendapatkan nilai tes TOEFL yang baik atau memperbaiki nilai tes TOEFL kalian nggak bisa ujuk-ujuk. Aku misalkan besok mau ikut ngambil tes TOEFL, itu malam tuh nggak tidur gitu belajar terus nggak bisa kayak gitu. Justru karena dia adalah ujian kemampuan berbahasa Inggris kalian, maka nggak bisa dipaksakan dalam satu malam gitu. Itu seperti kayak kalau saya mau ibarat seperti kita sholat aja. Sholat itu kan kalau kita pengen punya kebutuhan, mesti sholat itu kan seperti fardu ya. Kalau umat muslim kan ya sholat seperti kadang menjadikan kita jadikan kebutuhan di mana kita memang waktunya kita berkomunikasi dengan Tuhan kita gitu ya, kita memaparkan, kita curhat gitu kan di dalam sholat gitu. Nah sama tes TOEFL juga saya ibaratnya seperti gitu, waktunya kita kemudian melatih otot-otot kita sama kayak orang olahraga aja lah. Kalau otot kita jarang dibuat untuk olahraga kan jadi otot-otot kita juga pada kaku gitu kan, jadi nggak lentur gitu. Dia nggak bisa tanggap sigap untuk bergerak bebas gitu. Pun sama gitu, tes TOEFL itu juga ketika kita nggak pernah mengerjakan atau latihan listening skill, kita nggak pernah mengerjakan latihan structure, kita nggak pernah melatih diri kita mengerjakan soal-soal reading, ya kita juga pasti akan gagap pada saat tes itu berlangsung gitu. Maka saya sarankan bagi yang pengen menggunakan atau mengambil tes TOEFL, usahakan sudah ditarget ya, misalkan aku 3 bulan lagi akan ambil tes TOEFL, berarti memang saya itu bulan pertama saya latihan mengerjakan listening section. Nah itu setiap harinya juga setiap bulannya dibagi. Mau pilihlah dari 4 minggu itu, pilih 3 apa 4 hari gitu ya. Atau kalau saya dulu sih setiap hari, setiap sebelum bangun tidur, maksudnya sebelum bangun dari tempat tidur, jadi udah bangun, tapi saya coba langsung pegang HP saya kerjain soal listening gitu ya. Satu exercise saja, satu practice gitu, practice one. Kemudian selama sebulan itu saya listening terus gitu. Kemudian bulan kedua saya coba ke structure-nya latihan, terus structure rutin gitu ya. Bagi yang sibuk bolehlah seminggu 3 kali gitu ya. Kemudian setelah bulan ketiga saya cobain kerjain reading terus gitu. Nah setelah kemudian di akhir minggu atau 2 minggu atau seminggu di akhir bulan mendekati kita mau ujian ambil tes TOEFL itu kita kerjakan semuanya. Jadi kita ambil latihan dari tes listening, structure sama reading full. Jadi complete tesnya kita ambil juga gitu. Jadi setelah per skill kita latihan terus gitu ya, kemudian baru complete testnya. Sama lah seperti kayak kalau kalian olahraga itu kan mungkin jogging dulu gitu kan 15 menit gitu, kemudian langsung ke gerakan yang berat gitu, ya kan ada pemanasan dulu, ada kemudian gerakan inti dan ada penutupnya. Nah penutupnya itu ya itu tadi mengerjakan semua section gitu, dan itu juga harus dilatih ya minimal 2 minggu sebelum tes itu harus sudah latihan itu gitu ya. 10 practice complete testnya itu minimal harus bisa diambil, karena the more you practice the better the result. Jadi semakin sering kamu praktek mengerjakan soal-soal TOEFL semakin bagus hasilnya begitu ya. Oke, kemudian kalau you must work on computer skill if you are taking the computer version of the TOEFL tadi. Oh ya, kalau kalian juga pengen ngambil yang computer based, jangan lupa juga latihan. Banyak sekali ya sekarang software-software yang bebas lah. Kalau di mobile application juga udah otomatis dipakai computer based ya. Itu bisa juga digunakan untuk latihan mengerjakan TOEFL computer based gitu. Oke, nanti di video selanjutnya akan coba memberikan review lah ya, apa aja sih mobile apps yang bisa digunakan kalian untuk membantu kalian latihan di rumah. Oke, yuk. Oh ya, sepertinya memang saya harus cut dulu karena ini ternyata tidak cukup sampai ke listening. Ya, di skill selanjutnya saya akan membahas fokus tentang listening section ya. Oke, sampai di sini dulu pembuka dari section 1 atau apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum kita